Selamat pagi kelas 5A. Selamat pagi juga kepada orang tua siswa kami yang ikut serta mendampingi anak-anak kita di rumah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Salam sehat untuk kita semuanya. Nah, kepada kelas 5A, hari ini kita belajar muatan PPKN. Materi kita yaitu tentang tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Baiklah, kepada kelas 5A, sekarang kita mulai pelajaran kita tentang pengertian tanggung jawab dan kewajiban. Tanggung jawab adalah sikap yang harus dimiliki untuk melakukan kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap apa yang sudah semestinya dikerjakan. Salah satu bentuk tanggung jawab yang ada di lingkungan masyarakat adalah bergotong royong. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sekarang kita lanjut, apa itu gotong royong? Nah, gotong royong adalah bekerjasama secara sukarela untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama dengan ringan dan cepat. Budaya gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia dan harus dilestarikan karena dapat mempererat persatuan antar warga. Kita sekarang masuk ke unsur-unsur gotong royong. Nah, unsur-unsur gotong royong yaitu 1. Bekerja sama, 2. Sukarela tanpa pamrih, yang ketiga bekerja sesuai kemampuan, dan yang keempat kepentingan bersama. Inilah unsur-unsur gotong royong. Gotong royong dalam bentuk tanggung jawab masyarakat. Gotong royong dalam bentuk tanggung jawab masyarakat yaitu 1. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah kesadaran seseorang akan tugas dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Yang berikut, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Manfaat gotong royong: 1. Membangun rasa persatuan dan kesatuan. 2. Pekerjaan lebih cepat selesai. Yang ketiga, meringankan pekerjaan. Yang keempat, memupuk rasa kekeluargaan. Dan yang kelima, membangun hubungan yang harmonis di masyarakat. Dan yang terakhir, nomor 6, mencegah perpecahan. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis tanggung jawab. Pertama, menjaga ketertiban dan keamanan. Kedua, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas. Yang keempat, menghapus tindakan diskriminasi. Yang kelima, menjaga dan merawat fasilitas umum. Dan yang terakhir, nomor 6, mengikuti dan berpartisipasi dalam musyawarah. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, pertama, hak sebagai warga masyarakat: menikmati lingkungan bersih dan sehat, mendapat jaminan keamanan, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan sekitar, menyampaikan pendapat atau saran dalam musyawarah warga, mencalonkan diri sebagai ketua RT. Kita lanjut dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang kedua, kewajiban sebagai warga masyarakat: menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, saling menghormati dan menghargai antar warga, menghargai pendapat orang lain pada saat bermusyawarah, mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai warga masyarakat: mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan, menghargai hasil musyawarah warga, mengikuti pemilihan ketua RT, membuang sampah di tempat sampah, melaksanakan ronda malam. Sekarang kita lanjut, akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat.
Pertama, lingkungan kotor karena sampah berserakan. Yang kedua, banjir karena sampah menumpuk di selokan. Yang ketiga, kerusakan lingkungan sekitar akibat banjir. Yang keempat, kerugian materi dampak banjir. Saya ulangi, kerugian materi dampak banjir. Yang berikut, lingkungan tidak sehat karena nyamuk dan bibit penyakit serta polusi udara. Nah, inilah akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di dalam masyarakat. Baiklah, kepada kelas 5, inilah pelajaran kita hari ini. Sekarang kita punya tugas. Tugas kita yang pertama, apa yang terjadi jika warga masyarakat tidak menjalankan kewajibannya? Yang kedua, apa saja tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat? Yang ketiga, tuliskanlah hakmu sebagai murid di sekolah. Ya, ini 3 saja ya. Nomor 4, buatlah cerita singkat tentang tanggung jawabmu sebagai anak dalam keluarga. Baiklah, kepada kelas 5A, inilah tugas kita. Mohon dikerjakan dengan baik tulisannya, ya, dirapikan ya. Kalau belum rapi tulisannya, tolong kita banyak latihan menulis. Nah, saya tunggu sampai jam 10 malam. Sekian dan terima kasih.